Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, gol itu nggak selalu harus indah kan guys, yang penting masuk. Tapi ada satu cara nyetak gol yang bikin lawan frustasi. Apa itu guys? Sundulan. Tinggal lompat, ngarahin bola ke gawang dan kiper cuma bisa pasrah. Karena arah bolanya tiba-tiba berubah guys, jadi sulit banget diantisipasi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas para raja sundulan yang sejak tahun 2000 udah ngebikin pertahanan lawan pusing 7 keliling. Siapa aja mereka guys? Yo, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 pemain bola dengan gol sundulan terbanyak sejak tahun 2000. Gol di sepak bola itu macam-macam bentuknya. Ada yang indah banget kayak karya seni, ada juga yang asal masuk tapi tetap berharga. Salah satu cara paling brutal tapi efektif buat nyetak gol adalah lewat sundulan. Pemain yang bisa lompat lebih tinggi dari yang lain, ngebenturin bola ke gawang dan ngebikin kiper cuman bisa ngelongo. Mungkin nggak selalu gol yang paling cakep dilihat, tapi sundulan sering banget jadi penentu kemenangan dalam sekejap. Nah, siapa aja nih jagoan sundulan sejak tahun 2000? Berkat data dari Popfoot, kita bakal ngulik daftar pemain dengan gol sundulan terbanyak. Bisa dipastikan, back-back lawan jelas pusing kalau harus ngejaga mereka pas ada bola mati. Langsung aja guys, nomor 10 ada Arit Aduriz dengan 63 gol sundulan. Dia dari Spanyol. Mantan striker Athletic Bilbao ini kalau udah dapat umpan lambung, back lawan cuma bisa pasrah. Buat yang mungkin kurang familiar sama namanya, Aduriz ini salah satu predator di Liga Eropa. Kompetisi yang dia jajal 39 kali dan sukses ngegasak 26 gol. Dari total 236 gol yang dia cetak sepanjang karirnya bareng Bilbao, Valencia, dan Mallorca, 63 diantaranya dia cetak pakai kepala. Itu berarti sekitar 22% golnya datang dari sundulan. Bisa dibilang kepala Aduriz itu lebih sering kerja daripada kakinya guys. Kita lanjut ke nomor 9 ada Olivier Giroud. Dia punya 65 gol sundulan, dia dari Prancis. Kalau orang yang nggak ngerti bola, ngelihat penampilan Giroud dan ngelihat gol-golnya lewat sundulan, mungkin bakal ngira dia pemain terbaik sepanjang masa. Dari scorpion kick sampai sundulan akrobatik yang kayaknya ngelanggar hukum gravitasi. Giroud punya koleksi gol yang bikin geleng-geleng kepala. Buat fans Inggris, mungkin masih ingat momen pahit pas Piala Dunia tahun 2022 waktu sundulan Giroud bikin Inggris harus ngangkat koper. Mantan striker Arsenal, Chelsea, dan AC Milan ini emang jagonya bikin gol kelihatan anggun. Dan 65 kali dia sukses nyundul bola masuk ke gawang. Kalau ada bola lambung, dia jelas siap nyambut di udara guys. Kita lanjut ke nomor 8 ada Edin Dzeko. Dia punya 66 gol sundulan. Dia dari Bosnia dan Herzegovina. Sejak tahun 2000, Dzeko bukan cuma jago nyundul bola, tapi juga masuk 15 besar pemain dengan kontribusi gol terbanyak. Dia ini udah lebih dari 2 KD jadi mesin gol, dan meskipun sekarang umurnya 38 tahun, dia masih aja rajin nyetak gol. Dimanapun dia main, mulai dari Wolfsburg, Manchester City, AS Roma, Inter Milan, atau sekarang di Fenerbahce, Dzeko selalu bisa nemuin cara buat nyetak gol. Dan dengan tinggi 1,91 meter, jelas banget dia tahu gimana cara manfaatin badannya. Gak heran kalau dia udah 66 kali bikin kiper lawan nyerah gara-gara sundulan mautnya guys. Kita lanjut ke nomor 7 ada Bas Dost. Dia punya 68 gol sundulan. Dia dari Belanda. Bas Dost pernah jadi langganan timnas Belanda dari tahun 2015 sampai 2018. Dan gak heran kenapa guys. Pas lagi di masa kemasannya, striker setinggi 1,96 meter ini kayak bulldozer yang siap bertarung buat nyundul bola di udara. Dia ini mirip kayak Wout Weghorst belakangan ini. Bas Dost suka banget manfaatin badannya buat bikin gaya serangan timnya jadi beda dari biasanya. Selain jago nahan bola dan ngoper pakai kepala, Bas Dost hampir selalu nongkrong di kotak penalti lawan, sabar nunggu umpan silang dari teman-temannya. Karena dia bukan pemain yang lari cepat, dia ngandelin timing yang pas buat nyambut bola lambung dan nyelesain serangan dengan insting tajamnya. Hasilnya gimana guys? 68 gol sundulan atau sekitar 25% dari total gol yang dia cetak sepanjang karirnya. Mantep guys, seperempatnya gol sundulan. Kita lanjut ke nomor 6 ada Harry Kane. Dia punya 69 gol sundulan. Dia dari Inggris. Harry Kane ini tipe striker yang bisa ngelakuin semuanya. Kasih bola ke dia di tengah, dia bakal kasih umpan matang ke winger yang lagi lari. Kalau dia dikasih di kotak penalti, hampir pasti bakal gol. Nah, kalau umpannya datang dari udara, udah jelas striker andalan Inggris ini bakal manfaatin kepalanya. Dia masih jadi salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Kayaknya sih Harry Kane bakal terus naik di daftar ini. Yang bikin dia jago sundulan bukan cuma badannya, tapi juga cara dia bergerak di kotak penalti. Dengan hampir 5
500 gol di karirnya, dia hidup dengan prinsip kalau nggak nyoba, ya nggak bakal dapet. Kita lanjut ke nomor 5, ada Radamel Falcao. Dia punya 71 gol sundulan. Dia berasal dari Kolombia guys. Dengan tinggi cuma 1,78 meter, Radamel Falcao jadi pemain paling pendek di daftar ini. Tapi siapa sangka, dia tetap jadi salah satu raja sundulan. Striker Kolombia ini punya lompatan yang gila dan feeling yang pas buat nyundul bola. Pas dia masih di Atletico Madrid, kayaknya hampir tiap minggu Falcao bikin gol sundulan. Ini jadi senjata ampuh buat Diego Simeone yang waktu itu butuh striker yang bisa nyetak gol dari sedikit peluang. Sayangnya pas pindah ke Premier League, performanya nggak sebagus di Spanyol, tapi tetap aja 71 gol sundulan di sepanjang karirnya itu bukan angka yang main-main guys. Kita lanjut ke nomor 4, ada Fernando Llorente. Dia punya 77 gol sundulan. Dia berasal dari Spanyol. Kalau ada tim yang suka banget nyundul bola, itu jelas Athletic Bilbao. Selain Aduriz yang udah kita bahas sebelumnya, ada juga Fernando Llorente yang malah rankingnya lebih tinggi. Striker Spanyol ini jadi mimpi buruk buat bek lawan pas duel udara, dengan total 77 gol sundulan sepanjang karirnya. Dari 207 gol yang dia cetak, 36,6%-nya datang dari sundulan. Sepertiganya berarti guys. Fans Premier League mungkin ingat dia pas main di Swansea City dan Tottenham. Dan yang lebih gokil lagi, dari 17 golnya di Liga Inggris, 9 diantaranya dia nyetak pakai kepalanya guys, lebih dari setengahnya. Dia udah kayak cheat code buat bola di udara guys. Kita lanjut ke nomor 3, ada Robert Lewandowski. Dia punya 91 gol sundulan. Dia berasal dari Polandia. Robert Lewandowski udah ngebuat sejarah di Liga Champions dengan jadi satu-satunya pemain yang bisa nge-hat-trick buat 3 klub berbeda. Salah satu momen ikoniknya pas dia ngegas 3 gol ke gawang Victoria Plzen di debut Eropanya bareng Barcelona. Striker satu ini emang jadi ancaman nyata buat dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam satu dekade terakhir. Tapi kalau ngomongin Ballon d'Or, kayaknya dia pemain paling apes guys. Tahun 2020 dia udah pasti menang, tapi acaranya malah dibatalin gara-gara pandemi. Walau gitu guys, dia tetap nunjukin kelasnya, baik di darat maupun di udara. Sekarang dia udah makin deket ke milestone 100 gol sundulan. Apalagi sejak gabung ke Barcelona, dia udah nyundul 10 gol dalam 1,5 musim terakhir. Mantep guys, dia memang tajam banget nih. Kita lanjut ke nomor 2, ada Luuk de Jong dengan 105 gol sundulan. Dia berasal dari Belanda. Dalam 1,5 musim terakhir, Luuk de Jong makin menggila secara harfiah guys. Dia udah nyundul 18 gol dan kayaknya belum mau berhenti. Sejak dia balik ke PSV tahun 2022, pemain 34 tahun ini lagi gacor-gacornya dan makin dekat ke puncak daftar ini. Dari total 286 gol sepanjang karirnya, 105 diantaranya lahir dari sundulan alias 36% guys. Kalau ngelihat gaya mainnya, emang dia ini striker yang cocok banget buat strategi umpan lambung alias route one football. Tapi tetap aja ada satu pemain yang masih lebih gokil dari dia dalam urusan nyundul bola. Siapa guys? Kita lanjut ke nomor 1, ada Cristiano Ronaldo. Dia punya 121 gol sundulan. Dia berasal dari Portugal. Ada yang ragu sama yang bakal ada di puncak? Jelas enggak guys. Cristiano Ronaldo emang beda kelas. Pemain Portugal ini kayak punya cheat code buat ngelompat setinggi 2,93 meter. Ngeri guys, seolah-olah ngelanggar hukum gravitasi. Nyundul bola di momen krusial udah jadi keahliannya, entah itu pas pakai seragam Manchester United atau Real Madrid, bahkan di Juventus juga guys. Sebagai top skor sepanjang sejarah sepak bola, nggak heran kalau Ronaldo juga megang rekor gol sundulan terbanyak. Dalam debat abadi soal siapa kuat sepak bola, banyak yang ngerasa kalau atletisnya yang luar biasa dan kekuatan fisiknya jadi pembeda utama. Dan kalau ngelihat catatan 121 gol sundulan yang udah dia cetak, kayaknya argumen itu valid banget guys. Nah, jadi itu dia guys, daftar pemain dengan gol sundulan terbanyak sejak tahun 2000. Dari yang punya lompatan roket sampai yang kepalanya lebih tajam daripada kakinya. Mereka semua udah ngebuktiin kalau sundulan itu seni tersendiri di sepak bola. Gimana guys kalau menurut kalian? Ada nggak pemain yang menurut kalian harusnya masuk daftar ini? Tulis aja di kolom komentar guys, gak apa-apa, santai aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seru seputar dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton, thank you. Bye bye, jaga kesehatan guys.